Nabiyya wal mustaghfirina bil ashar sarraftu adabi anhum. Kata Allah, aku selalu memuji hamba-Ku, saya berikan ujian bala azab dengan bermacam-macam musibah. Tapi kalau aku masih melihat hamba-hambaku masih mau kumpul meramaikan rumahku, rumah Allah, masjid, majelis taklim, pondok pesantren, tempat-tempat pengajian masih ramai, wal mutahabbina fiyya, dan orang-orang masih rukun saling menjadi satu tubuh sesama umat Islam, dan orang-orang malam masih mau bangun untuk membaca istighfar kepada Allah. Sarraftu adabi anhum, maka Allah tidak akan pernah menimpakan azabnya di kaum itu. Malam hari ini saya senang sekali sampai tidak bisa membendung menitiskan air mata. Ternyata masih banyak umat-umat Rasulullah yang cinta kepada Rasulullah SAW. Maka tiada lain ucapan yang bisa saya sampaikan pada para jamaah, bapak maupun ibu-ibu, wali murid maupun wali santri, kecuali jazakumullah khairan jazaa. Mudah-mudahan ini dicatat oleh malaikat dan dijadikan saksi bagi Allah bahwa kita adalah pecinta Rasulullah SAW. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan kedua kita tidak ada di sini tapi sampai berjumpa. Yang kedua, saya mohon maaf apabila di dalam saya menyelenggarakan Maulid Nabi masih kurang sebagaimana yang Bapak Ibu kehendaki. Mudah-mudahan itu menjadi koreksi kami, dan kami akan selalu meningkatkan cinta kami kepada Rasulullah untuk membahagiakan hari kelahirannya. Saudaraku, terima kasih yang sangat khusus saya sampaikan kepada Akhirul Karim Bapak Ustadz Hendy Kurnia yang sebetulnya hadir di sini, yang dipaki seperti saya. Saya sudah merangkul beliau ingin mengundang di sini sudah 2 minggu yang lalu lebih. Tahu-tahu tadi WA, Pak Ustadz kalau bisa diganti saja. Tapi rupanya dia ngeprank saya, Pak. Minta diganti, nggak tahunya malamnya malah ngirim kambing. Masya Allah, luar biasa. Dan beliau samping saya ini Habib Iskandar, beliau 2 tempat. Ya, ini termasuk Zulkarnain. Korban pertama di Bogor, korban kedua di sini. Dan dua-duanya ini rupanya kornain. Tapi kalau nggak mampu jangan niru, Pak. Beliau masna. Bapak Ibu, jadi saya mohon maaf kalau kurang berkenan. Mudah-mudahan semuanya bisa bahagia. Saya mohon yakin Maulid jangan sampai ada yang sedih, jangan ada yang sampai susah. Mohon bahagia, karena kita lagi menyambut dan senang terhadap kelahiran Rasulullah SAW. Karena senang kita inilah yang membuat Rasulullah senang untuk mendekati dia. Dan insya Allah saya yakin, seyakin-yakinnya beliau hadir di tempat mulia ini. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Ibu atas sambutan yang telah diberikan. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh PJ Wali Kota, yang dalam hal ini akan diwakilkan oleh asisten 3 Wali Kota. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Bapak mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wabihi wasahbihi wa man walah, wala hawla wala quwwata illa Oi. billah. Kita buka flash. Kita buka flash. Sama-sama dan tidak tidaknya yang pertama mari kita senantiasa mendapatkan yang penuh rahmah dan berkah ini kita dapat mengikuti hari kegiatan maulid berkelompok Bumi Damai Supaya. Salam dan salam kita aturkan kepada beliau kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, para kerabat dan sahabatnya. Dan insyaallah kita yang hadir pada malam ini pada syafaatnya yang saya hormati dan saya banggakan kepala penjagaan yang saya muliakan Pak Ustaz Haji Kurnia dan Pak Ustaz Habib Iskandar, Isi sama. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Saya hadir sini mungkin ini merupakan yang pertama Bapak Ibu ya, dan bersyukur Pak PJ-nya datang sehingga saya datang. Maka alhamdulillah kalau kita itu walaupun mewakili Bapak senang juga karena barangkali Allah mentakdir kita orang-orang sehadir yang sesungguhnya saya tidak tahu di tengah-tengah kota ini ada pondok yang besarnya seperti ini. Jadi ini merupakan anugerah bagi saya yang mewakili beliau, dan barangkali juga banyak bapak-bapak yang nggak kenal dengan kami karena biasa kami banyak di dalam Pak. Untuk asisten administrasi umum itu tidak banyak keluar. Kalau asisten satu bidang kesehatan dan pemerintahan Pak Subekti itu sangat dikenal dibanding kami. Karena kami banyak di dalam, bursa tidak angka. Satu orang pegawai, yang kedua barang, aset, dan ketiga uang. Itulah yang saya urus. Jadi koordinasi kami kepada Badan Keuangan, aset, kepegawaian, terakhir mengawasi juga inspektor. Itu koordinasi kami. Maka asisten administrasi umum itu sangat tidak dikenal. Tapi alhamdulillah pada malam ini mudah-mudahan seiring dengan kami hadir di sini, Bapak bisa mengenal kami. Dan mohon maaf kalau selama ini mungkin kami yang bertemu dengan Bapak tidak manggil, barangkali kita mungkin sama-sama tidak mengenal. Dan ini kedewan kami Pak, karena harapan kami pun akan pulang tugas besar. Jadi ini luar biasa kami hadir di pondok yang luar biasa seperti ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertama-tama kami tentu menyampaikan mohon maaf Pak PJ Wali Kota, Pak Ibu Utama tidak bisa hadir teman-teman kita karena beliau ini malam ini baru sampai di Pangkal Pinang ke daerah. Jadi kami siapkan juga, saya juga tidak hadir di sini. Semestinya Pak Subekti, Pak asisten bidang kesehatan dan pemerintahan. Tapi beliau juga tidak bersabar. Pokoknya Allah memang sudah menunjukkan nanti saya datang. Bagus tolong hadirin saya ini. Luar biasa bagi saya. Karena saya memang pernah datang ke kawasan ini, tapi tidak pernah ke sini Pak. Pokoknya Allah menghendaki pada malam ini bertemu dengan para ulama, tokoh masyarakat, ibu-ibu yang luar biasa yang memenuhi ruangan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentu kami dari pemerintah Kota Pangkal Pinang sangat mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pelaksanaan maulid yang dilakukan di bumi dan Asifai di pondok ini ya. Alhamdulillah kita mungkin di dampak khususnya di Pangkal Pinang pelaksanaan maulid itu hampir di semua kelurahan
bagi kita yang tinggal di Bangka dan Pangasinan ini. Pak Molen diundang. Karena setiap perayaan diawali dengan berbagai macam perayaan peringatan. Tentu yang paling utama itu tidak lain adalah silaturahim kita kepada dia. Melalui silaturahim kita artinya pertama diberikan Allah itu untuk panjang umurnya, diberikan rezeki dan rahmatnya. Bagaimana ada panjang Ustaz? Kata Pak Wakil, dulu Pak Wakil Kota Umum. Jadi kalau mereka punya nyawa kita di rumah jadi karena kita ada di mobil seperti ini, seperti itu satu bulannya. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu ya, yang jelas tidak banyak yang barangkali bisa hadir bersama-sama. Karena di sini majlis seperti ini luar biasa. Apalagi kita didampingi Ustaz yang luar biasa di tempat ini. Pak Ustaz Randy Kurniani, kita kenal beliau adalah orang yang luar biasa. Tadi kami juga melaksanakan kegiatan seperti ini di tempatnya dan alhamdulillah pada malam juga berkesempatan hadir. Maka kami dari pemerintah Kota Malpenang tentu sangat berterima kasih atas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan di Kota Malpenang ini. Tidak hanya di sini, tentu kami terkadang memang berbagi Pak dalam satu hari itu beberapa tempat, maka kami berbagi di tempat-tempat tertentu diundang oleh warga dari masjid ataupun dari majelis taklim untuk mewakili pemerintah. Apabila pada malam ini sekali lagi saya terima kasih, maka kami kesini luar biasa untuk hadir di majelis yang luar biasa. Insyaallah kita akan bertemu nantinya di yaumul mahsyar di surga ya Allah tentunya itu insyaallah. Bapak Ibu, tidak banyak disampaikan pesan kami karena kita tidak akan menjelang pilkada. Mari kita sama-sama menjaga ketertiban, kondusivitas kita. Apapun pilihan kita itu adalah yang terbaik untuk kita. Dia usaha anak beranak lagi ini lain masalah berbeda. Jangan pilih apapun terserahnya. Itu adalah pilihan hatinya. Siapapun yang pemimpin negeri ini, insyaallah negeri ini akan tetap damai oleh pemimpin-pemimpin yang istiqomah yang juga memimpin yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Jadi jangan khawatir tentang itu. Yang penting Pangasinan ini aman, damai, tentram, keluarganya terus nyaman, dari duit senang kan dunia deh. Seperti itu. Jadi kami harap mari jaga kekompakan kekeluargaan kita yang sudah terbina selama ini. Jadi tidak usah hal-hal seperti itu kita menjadi orang yang selalu bertentang. Jadi tidak baik bagi kita. Karena ini bagian dari demokrasi dan pesta rakyat. Maka kalau pesta itu harus nyaman, harus bahagia, damai. Usah saling untuk wilayah politik. Baik Bapak Ibu, itu pesan kami selaku pemerintah. Terima kasih sudah hadir di sini lagi. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Inilah Agus Fendi, asisten administrasi umum pemerintah Kota Pangasinan. Alhamdulillah Bapak dapat ketemu dengan Bapak Ibu. Jadi memberikan syukur tadi kepada Allah Taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutan yang telah diberikan. Memasuki acara ini yaitu Maulidul Hasanah sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Randy Kurniani. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Insyaallah. Izin semuanya, insyaallah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Banyak yang komen tadi. Yuzrahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. أما بعد. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempertemukan kita di sebaik-baik tempat, di masjid. Yang kita gelap. Kalau asas berkumpul bertemunya di masjid, maka sudah ada satupun yang menjadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Di video kayak kok dek live kok video. Iya. Jadi memakmurkan kan masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dahsyatnya pertemuan malam ini kita ketemu di masjid dalam rangka thalabul ilmi, dan momentum kita mencintai, menyayangi, mengidolakan, meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayahnya ibunda, bapak ibu semua dan sahabat semua yang kami cintai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kami bersyukur bisa hadir kembali ke pondok ini, karena sama Pak Kiai Zain ini, saya itu kenal beliau sudah sejak awal saya hijrah ke Bangka, pulang ke Bangka. Jadi saya diminta Kementerian Agama untuk keliling memberikan motivasi yang terhubung dengan dulu zakat, infak sedekah, kemudian wakaf, kemudian yang terhubung dengan beberapa hal yang tersambung pada motivasi, emosi, spiritual dan segala macamnya. Nah, Pak Zain ini orangnya rajin, Masya Allah. Jadi sampai hari ini makanya susah kalau nolak undangan beliau. Karena memang secara jujur non-stop setiap hari itu sampai tadi menjelang maghrib baru selesai. Tapi Masya Allah saya bilang, hey, Insya Allah saya ikhtiarkan. Bukan karena apa, karena memang Masya Allah ini persahabatan, ini kekuatan ukhuwah. Dan saya senang kami kirim kambing, karena tadi kami motong hari Kamis terhubung dengan Maulid Nabi ini, harus dinikmahnya. Kita menyembelih 362 ekor kambing yang disebarkan lebih dari 30 pondok pesantren, dan dimasak tadi hampir 200 ekor kambing yang disantap lebih dari 3.000 jamaah. Ini ada izin Allah. Maka saya bilang sama santri, jangan lupa Pak Kiai Zain kirim sebilang untuk beliau pas memang ada momentumnya juga mau liburan di sini. Juga Habib Iskandar, Pak Uswandi, dan semua yang hadir, Pak Haji dan semua guru-guru, asatidz, ayahanda, ibunda, bapak ibu semua yang kami cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak ada niat sedikit pun menceramahi, karena memang pada dasarnya kalau ngomong majelis ini yang terhubung seperti ini, memang saya paling suka ngasih motivasi saja. Yang cerita kalau kita ngajinya rutin setiap pekan, memang kita ngaji benar-benar kajian. Tapi kalau ketemu sesekali, asalnya saya hanya berpikir gimana caranya saya, bapak, ibu, ayah, bunda, semua kawan-kawan kita ini punya semangat yang tidak berhenti sampai kita mati. Ada cerita. Satu waktu, alhamdulillah saya baru pulang, jumpa anak-anak saya, dan dikaruniai 6 anak. 2 laki-laki, 4 perempuan. Jadi saya 1 bulan yang lalu, ini curhat sekaligus sharing. Saya 1 bulan yang lalu itu seperti mengalami sedih
yang tidak main-main, sedih. Sedihnya apa? Jadi Bapak Ibu semua, tahun 2020 saya sakit. 2020 tanggal 5 Januari saya jatuh di habis sedang mengisi kegiatan training di hadapan 500 peserta di Susbel di Kota Pangkalpinang. Baru pulang waktu itu beberapa kegiatan di beberapa daerah, bahkan saya sampai ke Afrika, waktu itu ke Ethiopia, saya ke Hong Kong. Saya pulang ke Bangka, ada kegiatan training 500 peserta di Susbel. Sampai sebelum zuhur saya ini bawa santri saya Ustaz Rian, beliau yang nangkep saya terjatuh dari mulai tulang leher ini sampai tulang ekor itu saya rasa remuk dan hancur semuanya. Jadi saya bahasa dokternya kena yang namanya penggumpalan darah di otak. Dan sudah di CT scan, saya meningitis penyakitnya itu. Maka saya masuk rumah sakit, 3 rumah sakit, ICU. Saya 3 orang dalam ICU. Kawan-kawan semua Bapak semua cerita dulu. Masuk ke dalam ICU itu 2 orang meninggal dunia selang beberapa 1 hari. Saya di ICU 4 hari. 2 orang yang menemani saya dalam ruang ICU Kim itu meninggal, dua-duanya meninggal. Orang yang tidak sadar itu dalam kondisi dalam ICU, saya sering cerita, mudah-mudahan tidak serta-merta mudah membawa keluarga ke rumah sakit. Bukan berarti saya benci dengan rumah sakit, terlebih kalau keadaannya luar biasa. Orang mungkin berpikir masuk ke dalam rumah sakit ICU itu jauh lebih kita pikir melelahkan, tapi sering dia tidak beda. Mungkin saya harus ceritakan, saya harus jujur katakan, karena yang memberikan rekomendasi saya masuk itu adalah semua teman saya dokter semua. Orang di ICU itu Pak, halusinasinya luar biasa. Jadi selama 4 hari itu saya seperti dipukul, dihantam, ditusuk-tusuk dengan pisau dan jarum menapak. Itu luar biasa. Kita tidak bisa berbuat apapun dalam ketidaksadaran kita, karena anak kita, istri kita, keluarga kita tidak bisa masuk. Saya hanya mendengar orokan 2 orang ini sampai saya sadar. Saya tanya sama istri saya, kemana Bunda? Yang 2-nya sudah meninggal dunia. Hari terakhir hari keempat, saya ngamuk di dalam pikiran. Saya melawan, dari bahasanya dokter pelawak bilang yang ngurus saya itu saya balas, saya bantai juga. Karena saya dipukul dengan kursi di dalam hati saya. Masya Allah. Sampai akhirnya saya sadar, saya mau pulang. Dokter tanda kutip ya, mengancam istri saya, Ibu, kalau Pak Ustadz dibawa pulang, kami tidak jamin akan hidup atau tidak. Karena ini pengumpulan darahnya semakin besar dan akan pecah. Dan solusinya cuma 2, dibor. Jadi tempurung kepala ini dibor. Dibor itu bukan macam kita mikir bor yang lain, memang benar-benar bor besi seperti orang ngebor dinding tidak sama. Itu maka tempurung kepala itu serbuknya pun dicabut. Kalau dia betul titik bornya, lalu kemudian dimasukkan selangnya, stop pengumpulan darahnya, aman. Amannya ketiga, keberhasilannya 30%. Jadi keberhasilan dari ilmu kedokteran 30%, 70%-nya mati. Itu kalau dia betul titik bornya. Kalau tidak betul dia akan pindah titik lain. Nah, semakin sekarang semakin banyak bornya. Ini yang paling ringan. Yang kedua apa? Dibelah tempurung kepala. Mungkin bapak-bapak ayat Inggris pernah ada keluarga saudara pernah benar itu. Memang benar-benar drag. Itu lagi benar. Saya bisa membayangkan mereka untuk nampal itu membutuhkan daging dari
paha atau dari pantai atau segala macam. Bahkan harus berkhusus naruh bongkar otak gitu. Maka saya mewasiatkan, ini saya lihat. Sebelum saya cerita sampai ke Rasulullah, mudah-mudahan tidak banyak ceramahnya, banyak ceritanya deh. Maka saya wasiat sama istri dan keluarga, saya mau mati di rumah. Ala kulli hal, saya termasuk adalah orang kampung yang tumbuh di masyarakat kita pada umumnya. Saya dulu ingat sampai syakaratul maut ya orang-orang di kampung saya mayoritas saya saksikan semua meninggal dibaringkan di rumah mereka. Benar ini? Yang saya kelahiran tahun 81 akhirnya sekitar 43 tahun 40 tahun yang lalu orang tua kita ini sakit apapun umumnya karena rumah sakit yang terbatas, medis tidak seperti hari ini. Orang dulu memilih dalam syakaratnya mereka dibaringkan di ruang tengah, benar nggak? Sambil anak-anak pemakainya nunggu di samping, betul? Itu terjadi Pak. Dan saya suka yang seperti itu. Karena banyak orang kalau sudah kepala lagi apa segala macam, lagi beli perutnya, di belah dadanya kan susah mau apapun. Dan pilihan mati dalam keadaan sempurna, tidak ada rusak dalam organ tubuh saya pilih itu. Pulangkan saya sampai kepada istri yang muda, penonton juga dia pengen mati di rumah. Saya mati di rumah. Nanti santri dikigirkan setiap hari bacakan Quran. Ada pilihan, istri saya tidak membayangkan. Tapi itu masa semua. Mereka menyayangkan saya dibawa pulang dalam keadaan tidak bisa berbuat terbaring. Anak-anak saya masih kecil. Saya dulu saking sok sibuknya sebagai seorang ayah dan dalam tanda kutip merasa sebagai seorang pejuang dalam agama ini, saya seperti tidak punya waktu sedikit pun untuk anak-anak. Maaf ya, saya berangkat itu pernah dari jam 2 malam balik lagi ke rumah itu jam 12. Artinya saya tidur 2 jam 3 jam. 20 lebih negara saya kunjungi, lebih dari 32 provinsi. Saya keliling lah seluruhnya dengan segala kapasitas ilmu motivasi, bukan ilmu agama yang banyak, hanya motivasi saja. Akhirnya saya pulang ke rumah terbaring, maka saya tidak bisa gerak, noleh kanan kiri depan belakang. Jadi saya sholat baring, bahkan buang air besar pipis. Kalau Bapak Ibu semua tidak percaya, ketika kurang lebih 2 liter kopi enema dimasukkan ke dalam perut saya melalui anus, itu namanya sistem kolon. Itu saya merasakan sakit yang paling sakit dalam hidup saya, dalam urusan fisik. Tapi saya nangis, saya nyesel. Nyesel siapa? Saya kok seperti ayah yang tidak punya waktu yang baik untuk anak-anak saya. Saya punya 6 anak. Saya berpikir bagaimana saya menjadi orang yang akan dituntut di akhirat setelah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ahlikum nar. Asas kita dalam beragama itu ternyata bagaimana kita bisa menjaga diri kita dan keluarga kita. Jadi andai saja setiap kita sedang berpikir berjuang untuk memperbaiki diri kita dan keluarga kita, Masya Allah, RT kita selamat, RW kita selamat, kelurahan kita selamat, kecamatan kita selamat, kota kita selamat, bahkan Indonesia, dunia ini selamat. Karena setiap diri sudah sibuk memperbaiki dirinya, bukan sibuk ngurus orang lain. Banyak kehancuran, kemudaratan karena orang sibuk ngurus orang lain, makanya sedang sibuk ngurusi kita. Karena kalau kita sibuk mengurusi diri kita, dan ulama-ulama dulu mereka sibuk mengurusi mereka mendidik keluarga mereka, lalu kemudian orang-orang yang mengikuti melayani apa yang mereka lakukan. Jadi setiap kalimat ilmu, setiap perbuatan adalah ilmu, setiap tindakan adalah inspirasi keilmuan. Saya nangis Pak. Hidupnya anak-anak 2 laki-laki 4 perempuan, itu saya sedih. Sampai akhirnya Allah menitipkan kesembuhan. Nah, saya nanti terhubung dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Saya sampai hari ini tidak menemukan pola kesehatan terbaik kecuali yang diajarkan Nabi SAW.
Nabi tidak pernah sakit sampai mati, sampai wafat tidak pernah Nabi sakit. Nabi itu Masya Allah. Jadi waktu dia wafat satu sakit sebab apa? Ada dua sakit sebabnya. Satu sebab daging yang diracuni oleh seorang wanita kafir. Diracuni Nabi makan itu. Ada sisa racun kata ulama, ada sisa racun yang masuk ke dalam tubuhnya. Maka Nabi ada rasa sakit sebab racun. Dua, Nabi waktu jihad perang, baju besinya kena hantaman pedang dadanya tersentuh. Itu Nabi sakit. Tidak ada karena Nabi sakit karena pola makan, pola tidur, pola pekerjaan. Tidak ada. Jadi Nabi kirim, Masya Allah. Makanya satu saat kirim Tobit. Dari mana? Dari satu negeri Heraklius mengirim hadiah untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tobit 2 tahun di Madinah berkirim surat, Tuanku 2 tahun aku di Madinah, dah apalah gaulku. Muhammad dan para sahabatnya dek siko abang yang sakit, tolong, punak pulang, dah apalah gaulku. Tidak ada Nabi di sahabatnya sakit, Masya Allah. Nah, saya dia merenung, tengok anak-anak. Makanya saya bilang, kalau orang tua hari ini nitip anaknya ke pondok pesantren, kalau dia kurang adab sama gurunya, saya marah saya, garang saya. Makanya kalau orang masuk pesantren, saya di mana-mana, Pak Kiai ini, Pak Ustadznya akan bilang begini, Pak, kalau mau titip anak, titip sepenuh hati. Nggak usah ada curiga, kecuali memang maaf ya, Ustadz yang lurus, Ustadz yang benar, guru yang benar, insya Allah tidak akan pernah berbuat zalim terhadap anak. Karena nggak mudah ngurus anak-anak ini, nggak mudah. Yang kita tahu kan mikir bagaimana bayar uang sekolah, bukan itu. Karena asas didik anak ini tidak main-main, membersamainya yang paling mahal dan mahal. Pergi saya Pak, pergi ketemu, karena pada Allah anak saya ini yang nomor 2 saja, itu kelas 5 SD, kelas ke Magelang, kelas 5 SD. Jadi saya tak punya waktu. Kalau pesantren betapa dalam kutipnya saya menyesalnya belum bisa maksimal. Dia tamat SD, belum tamat SD, kelas 5 SD, dia sudah ke Magelang. Sudah Magelang, dilanjut ke Semarang, sudah ke Semarang, Baca nih. Saya ya Allah, kakak, saya panggilnya kakak. Baca dari ke atas. Dia ini macam seperti orang tua yang kurang banyak waktu yang kaya, walaupun ditaruh di pesantren. Iya, alhamdulillah kalau di pesantren. Kalau abangnya tamat SD, sudah di Bogor, lanjut Magelang, lanjut Semarang, aku ini sudah pergi keluar. Dua-duanya sudah keluar negeri. Satu di Mesir, satu di Mekah. Saya sejujurnya, saya bilang sama istri saya mau pergi. Saya akan perjuangkan harta saya mau ketemu mereka di Mekah, dua-duanya. Apa misi saya Pak? Ayah udah semua. Saya hanya mau minta maaf. Minta maaf betapa banyak waktu yang saya tidak berikan untuk mendidik mereka langsung. Maka bangga orang tua kalau dari kecil saja setiap orang tua berjuang untuk walau hanya mengajarkan alif baca sah. Dan dia itu kenangan terbaik. Mantas BDA, profil. Makanya orang tua wajib untuk berilmu. Karena kalau kita tidak belajar dan berilmu, siapa orang yang pertama kali yang akan mendidik anak-anak kita? Siapa? Bukan kita. Kalau bahasa saya memberikan motivasi, ayah mak orang yang pertama kali memakaikan pakaian untuk anaknya. Ayah orang yang pertama kali memperdengarkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Azan iqamah. Ayah mak orang yang pertama kali yang mengenalkan sholat kepada anaknya. Saya berpikir bagaimana nanti anak ini yang menjadi orang yang pertama kali yang akan memakaikan kain kafan sebagai baju terakhir ayah hidupnya.
Anak inilah orang yang pertama kali akan mentalkin ketika ayah ibunya sakaratul maut. Sakaratul maut. Dan anak ini adalah orang yang pertama kali yang akan memimpin sholat jenazah bapak ini. Gak ada yang lebih dibanggakan. Karena hari ini kalau kita perhatikan, anak-anak lebih senang dengan handphone, dengan gadgetnya. Meninggal kita, dia pergi ke kuburan kita, bukan dia yang pakai Yasin, dia putar Yasin dari handphone. Maka pergi saya, nah sharing dulu ini. Pergi saya berjuang mengumpul rezeki, hanya ingin ketemu dua orang. Karena yang satu di benua Afrika, yang satu di benua Asia. Kamu saya perlu 14 hari saya mengisikan waktu di sana yang berjamaah. Saya minta hanya khusus untuk bertemu, membersamai, ngobrol, minta maaf. Saya senang WA. Makasih Buya sudah mengunjungi kami. Makasih Buya sudah menyemangati kami. Saya pikir sehebat apapun saya ke dunia Indonesia, memberikan motivasi banget untuk baik bagi diri saya. Baca lele cari lagi bergabung ya besar. Sementara saya tidak dituntut atas bapak ibu semua. Saya akan dituntut Baca lele atas cari anak saya, keluarga saya. Oh, di mana? Jalan baru. Makanya saya beri nasihat, jaga 7 sunnah harian yang Nabi Muhammad SAW. 7 sunnah ibadah. Nah, pulang ya. Mungkin saya tidak bisa banyak berbagi ilmu, tapi saya hanya ingin berbagi kirangka, berbagi satu aplikasi dari Allah yang mudah-mudahan yang memiliki yang serupa yang lebih baik. 7 Oke, cekadam. 7 sunnah harian yang kalau dipraktekkan, bukan saya menjamin, tapi yang langsung dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli. Satu, ingat baik-baik, kelak satu waktu kalau kita ketemu, saya ini bukannya 1 jam sebelum subuh. Dahsyatnya 1 jam sebelum subuh. Karena ya, supaya nanti ada orang sembuh dari penggumpalan darah di otaknya, wasilahnya 1 jam sebelum subuh. Jadi saya recovery 1 tahun ayah dari recovery sakit kuning 1 tahun. Maka saya tidak pernah tahu siapa lagi ceritanya. Karena kalau saya tahu siapa malam, karakter saya setiap orang kan beda-beda. Kalau ceramah aku kan ceramahnya naro. Saya tidak bisa ceramahnya tenang. Beda orang kan beda-beda. Nah, saya itu kalau ceramah sudah megang mikrofon ini saya naro. Saya memuntah. Nah, ini enggak, makanya dia naik ke atas. Penggumpalan darah sebelah kiri ini turun gitu kan. Tapi saya sudah bilang ke istri saya, kalau sudah jalan, nanti kalaupun saya wafat, saya akan kembali saya itu. Nggak pernah. Dan saya tidak pernah lagi periksa setelah hampir 5 tahun kejadian itu. Tidak pernah lagi saya periksa ke rumah sakit. Di dokter lah tahu, Ustaz Henry nggak lagi ke rumah sakit. Nah, itu. Sip, kita mulai ya. Mudah-mudahan ini sama-sama kita perjuangkan. 1 jam sebelum subuh. Apa startnya? Startnya adalah bangun pagi. Jadi orang yang paling istimewa di atas muka manusia Bangun pagi adalah orang yang start hidupnya dengan bangun pagi. Wih, bener kan? Bangun paginya minimal 1 jam sebelum subuh. Wih, Mau bujang, mau sudah punya anak, maupun sudah tua. belalang. Ini kalau dipraktek nggak main-main. Guru saya Dr. Saiful Islam Mubarak, ahli Quran, ahli tafsir Quran, doktor dari lulusan Al-Azhar Kayu Mesir. Saya masih ingat betul, orang yang bangun pagi lanjut mandi pagi. Jadi mandi itu bukan jam 7 sebelum berangkat kantor. Bukan di jam berapa? Saya membayangkan kalau orang mandinya jam 7 sebelum berangkat ke kantor,
walaupun dia sholat subuh, berat tantangannya. Jajan. Subuh berapa rakaat? 2. Subuh itu sholat 2 rakaat. Kalau orang nggak mandi sebelum subuh, saya pastikan yakinkan muaknya lebih dari 20 kali. Allah. Akbar. Itu baru takbir manual. Karena susah. Wudhu saja sunnahnya al-istinsaq wal istinthar. Masukkan air ke hidung, keluarkan. Itu sunnah Nabi kalau kita wudhu. Karena setan itu ngumpul di sini enggak. Maka kalau istinsaq wal istinthar, hirup air sampai ke sini, keluarkan. Bukan enggak perih karena setan ngumpul di sini. Ini wudhu. Nenek-nenek. Karena kalau orang benar-benar wudhu yang minumnya dari sini Pak, disedot sampai ke sini. Lalu tidak bisa, ngantuknya susah. Doa kita, Allahu Akbar kabira. Alhamdulillah kesawat. Belum berharap, karena dia ambil tadi. Belum menetap di sini. 20 lebih muatnya. 20 rakaat lebih. 2 rakaat. Tambah imamnya umur 70 tahun. 2 belakang. Bukan. Imamnya omot, makmumnya oci. Halo. Bareng kalau yang ulur. Nah, alhamdulillah. Katanya emang oci di belakang. Gue di pagar, yang si komando beduk, si kuasaan, si imam. Ya gue lah, yang muda-muda berat katanya masjid. Majinya apa? Qul Allah. Surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kata mang di belakang masjid il wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dek selesai kaltil tuh mengantuk muat pun luar biasa. Dan saya harus mengatakan ini, boleh percaya tidak percaya, orang yang bangun pagi dan mandi pagi jauh lebih dahsyat sholatnya dibandingkan yang tidak mandi pagi. Saya ngomong ini, saya dapati dalam semua literasi orang-orang soleh dahulu, mereka memulai harinya dengan bangun pagi, mandi pagi. Pasti lanjut dengan berwudu. Sebelumnya bangun tidur, pasti baca doa bangun tidur. Hadisnya sahih. Orang bangun tidur, Pak, kalau tidak baca doa bangun tidur, maka dia diikat oleh 3 ikatan, ditangkupnya oleh setan. 3 ikatan. Jadi kita bisa bayangkan ada orang yang tidak pernah baca doa bangun tidur, maka dia terikat 3 ikatan di tengkuk lehernya. Saya tahu siang juga di Lampung ada orang gak sholat, gak pernah berwudu, gak pernah bangun tidur baca doa bangun tidurnya kurang lebih 30 tahun. Dia baru keluar dari penjara, kali ini ketika di masjid dia singgah karena baru bebas malam itu. Kasusnya bunuh kawannya di Malaysia, dikubur hidup dalam keadaan masih hidup, dikubur hidup sampai mati. Kasusnya pulang ke Indonesia dari berkelahi dengan maknya, merasah maknya, menabung maknya sampai patah kaki ibunya. Cerita dia langsung dengan tangis air mata. Kalau bahasa kitanya, bagaimana menurut Pak Ustadz? Kuagi diampun ke Allah. Saya jangan dia mati sih kok. 100 orang dibunuh dari kisah di hadis Imam Bukhari. Nangis nih Pak. Saya 30 tahun Pak Ustadz tidak pernah berwudu. Artinya dia tidak pernah sholat, otomatis kalau dia sholat di doa. 3 sehari, 365 hari kali 30 berapa ribu ikatan nempel di kepalanya, wajar bahasa nenek orang. Semua telah berkata, saya mikir, oh pantas orang bergaul benar,
pantas orang begawi tidak jujur, pantas orang begawi tidak bagus, pantas orang kerjanya tidak benar, tidak betul, karena dia tidak pernah baca doa baru dia tidurnya, otomatis dia terikat oleh setan merah. Bangun pagi, mandi pagi, baca doa, ingat bangun jadi baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Pokok Pak, jangan pernah lewat. Ikatan pertama lepas dengan doa zikir bangun tidur, lepas satu ikatan. Yang kedua, kata Nabi SAW, lepas ikatan dengan wudhu. Makanya orang mandi pagi otomatis dia berwudhu, hebat. Lepas ikatan yang kedua, baru kata Nabi SAW, ikatan yang ketiga lepas dengan sholat. Dan sholat orang bangun pagi sebelum subuh adalah sholat terbaik setelah sholat wajib. Dan dulu sebelum ada perintah sholat 5 waktu, sholat wajib Nabi SAW dan para sahabat adalah sholat tahajud. Atomnya orang mukmin sholat tahajud. Kaulan karima, kaulan sadida, kaulan madina, kaulan fakina. Lisannya karim, lisannya lejim lembut, sedih, tegas, saking berat. Laki tahajud, dia perlu barang-barang untuk ini. Dek, tolong buatkan kopi. Dak tak berarti kalau laki tahajud. Laki tahajud boro-boro tahajud sholat 5 waktu dia kalau buat kopi kata bininya gue deh kuat sendiri gue deh laki tahajud gue deh nggak buat kopi pahit duduknya di samping lakinya kata lakinya agak pahit jadi mau buka kok nangis tuh masya akan ada lanjut tahajud minimal 2 rakaat. Ayahnya sudah semua yang saya ceritakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama lu, karena saya pun tidak belajar. Kata ulama, orang yang tidak bangun tahajud dan tidak mengerjakan tahajud dipastikan dia bermaksiat di siang hari. Tidak mungkin saya, bapak, ibu, ayahnya sudah semua ini tahajud. Kalau siang harinya kita bermaksiat, gak mungkin acak tahajud, gak mungkin. Kan kau ngomong, karena tahajud hanya untuk orang yang tidak bermaksiat di siang hari. Karena kalau bapak ibu semua baca tahajud, saya suka katakan kepada siapapun, nangislah amalan pertamanya. Ngomong ke Allah dalam bangun kita, usai sholat tadi ngomong ke Allah apa? Ya Allah, makasih banyak ya Allah, aku bersyukur. Begini kesempatan siang kemarin ya Allah, karena dia bisa tahan. Dosa diberi, tidak pantas. Ada kisah. Ini seorang ulama, dia menceritakan langsung kisah nyatanya. Dia tidak pernah meninggalkan sholat subuh. Lalu kemudian dia rutin sholat tahajud. Satu siang ada orang datang ke rumahnya menutup pintu, tak pulang. Dia nengok orangnya tak kenal, kayaknya boleh. Dia suzon kepada orang yang minta bantuan kepadanya. Apa yang terjadi? Ini kisah ya. Maka keesokan di malam harinya dia tidak bisa bangun tahajud hingga hampir 40 hari karena suzonnya kepada orang itu. Saya tidak membayangkan. Pantas kita bertahun-tahun dan baca tahajud. Bukan lagi suzon, lah sekali. Astagfirullah. Makanya kalau baca ini tahajud, ayatnya benar. Saya ngomong sesuatu. Tulang istimewa. Bangun pagi, baca doa, mandi pagi, otomatis wudhu, sholat 3 ikatan lepas selesai. Lanjut dengan qobliyah subuh, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Yalah orang paling kaya di atas muka bumi ini, orang yang sholat sunnah 2 rakaat sebelum mandi. Dulu beli orang pakai mobil di jalanan,
Jangan tersinggung ya. Oh, kalau ada orang tersinggung tentang penceramah, salah ikat undangku. Tapi begitu Pak. Menikah enggak tersinggung, menikah bersama ceramah. Dengar pujian santun orang lain. Kan ceramah untuk nyinggung kita semua, benar tidak? Kalau dia tersinggung, ngapain dengan ceramah? Kita ini semua harus tersinggung. Karena urusan kita. Saya dulu ini Pak, yang orang pakai mobil ini, mobil di jalanan. Saya kira itu orang kaya, orang berduit. Ternyata pas aku pergi, kawan aku kawin di sini. Kredit Pak orang. Semenjak dari toko diri lagi. Karo lah lupa sama-sama karo. Setiap tanggal 1, tanggal 10 gemeter kali-kali ya. Nah, jadi tidak usah kita ini urusan dunia. Orang kaya adalah orang yang bangun sholat 2 rakaat sebelum subuh dan selawat lebih baik daripada dunia beserta isinya. Beruntung tidak kira-kira pun kita banyak melaksanakan itu. Saya bertanya, Nabi melakukan itu? Jangan ngaku cinta Nabi sementara amal yang diamalkan Nabi tidak kita amalkan. Benar kan? Jangan ngaku cinta Nabi. Nabi bangun tidur pasti baca doa. Nabi mandi, Nabi berwudu, Nabi tahajud, Nabi qobliyah subuh, Nabi subuh berjamaah di masjid. Asik. Saya sedangkan kalau ada orang bilang Ustaz turun solehan masjid aja kok dia ke masjid makomnya tinggi Dosa boleh kemana-mana. akan ikut tausiah. Dosa kemana-mana. Tidak ada orang yang bisa sampai kepada ma'rifat, tidak bisa sampai kepada pemahaman hakikat, tidak bisa sampai apapun semua kalau dia tidak start dari syariat yang benar. Itu harus tidak mungkin Nabi tahajud sampai bentak-bentak kakinya Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Tidak ada contoh yang paling hebat atas bumi kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nak kiai mana? Nak ustaz mana? Benar ya kau benar? Kamu dari sini. Jadi gampang membantu orang yang cacat-cacat. Nah, luar biasa ini makom. Dan perlu lagi ke masjid. Jadi ya mana? Kalau yang selesai di mana? Gile namanya itu. Itulah sesat. Banyak sekarang musim jadi. Makanya kita tidak bisa Nabi bengkak kakinya sholat tahajud, betul? Ada sahabat Nabi ikut berjamaah sholat tahajud. Jadi kita nyatakan Nabi dikatakan dari hadis. Allahu Akbar. Apa yang kita Alif Lam Mim. Bentarlah sahabatnya. Al-Baqarah. Setelah baca Nabi, aku mengira Nabi rukuk belum sampai selesai. Kukira selesai Al-Baqarah, Nabi akan rukuk. Bantai lagi Alif Lam. Nah, bentar lagi Alif Lam. Kunyangka katanya setelah Nabi rukuk belum selesai Alif Lam, ku tinggal ku Nabi. Ditinggalkan Nabi Sallallahu Alaihi. Yuk, kita nak melawan. Jadi kalau kita bicara syariat, Nabi saja tahajudnya sampai hampir 5 juz. Kita kalau baca dengan tarawih hari yang anak berarti mesti kita kami sebelah apa anak ayat kedua belum mantap saya mau ngomong begini, memang 1 jam sebelum amalan dasar yang dikerjakan Nabi Sallallahu Alaihi bertugas Nabi sholat subuh berjam. Saya mau kasih tahu, saya tidak menggaransi, tapi Allah dan Rasulnya menggaransi. Allah berfirman dalam hadis qudsinya, ketika orang bangun pagi
tahajud, Allah berfirman, Ana Malik, Ana Malik, Ana Malik. 3 kali sama Allah mengulang, aku raja, aku raja, aku raja. Ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, doa kepadaku, kukabulkan. Tanpa uang, tanpa dan, tanpa fa, tanpa makan, mubasyarah, langsung kami terasa. Ya pernah yakin. Kita datang ke dokter saja. Kita masuk apa dokter? Pak, paru-paru Bapak sudah banyak bolongnya. Oke dok. Ya, benar Bapak? Benar tak? Kita langsung percaya. Paru-paru Bapak sudah banyak bolongnya. Bapak merokok, dok. Berhentilah Pak ya. Kalau Bapak tidak mati hari ini. Berhenti ya? Berhenti. Banyak yang berhenti. Yang percaya ke dokter. Tapi Allah berfirman, Ana Malik, Ana Malik, Ana Malik. Ud'uni astajib lakum. Di waktu kapan? Di waktu Ada penonton suka ada di lain. Saya jujur kan. Kadang-kadang kalau kita perhatikan yang paling berat itu yang mana? Ngaji dah sudah berancur. Dan saya tanya Agi, guru aja cerita Agi. Agi ada Agi langsung boleh ke masjidnya. Saya mikir, jadi amalnya ngaji apa? Pengajinya Ustaz, gimana saya tahajud nih? Berat Ustaz, apalagi datang ke kaki tangan gini. Ada salah megang tangan. Kayak putih tuh. Selama tetap tahajud. Insya Allah. Mandi pagi itu Pak, ada yang berusaha dengan kitabnya. Saya suka nih. Bisa dari hal disebabkan dengan bersuci. Salah satunya berwudu, mandi, dipastikan dia akan mengembalikan kekuatan seorang muslim. Jadi pun kita ini Pak orang laki, banyak wudu, banyak mandi, makin kuat. Enak gak ininya? Buat kau saya mandi, tolonglah. Dia kuat. Jadi orang yang jarang mandi pasti lemas. Orang yang jarang mandi pasti lemah. Orang yang mandi pasti tidak bergairah. Tapi orang yang sering bersuci, sering mandi dan goyang ngomong, kita ingin bersari akan kembali kuat dan mudah. Awet mudah. Ini kita orang yang suka mandi, memperoleh dari mandi pagi, bangun pagi, mandi pagi, wudu, tahajud, qobliyah subuh, kemudian sholat subuh pada masjid. 1 jam sebelum subuh. Ini lagi Nabi Muhammad SAW. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, dia cinta aku. Siapa yang cinta aku, dia bersamaku masuk dalam surga. Tuh. Nah, saya Pak, sampai hari ini belajar mengamalkan itu. Maka sampai hari ini lah penjumpaan darah di otak ini tidak pernah lagi putus. Udah tahu gak begitu matinya kapan? Tapi udah belum menjadi orang yang akan menyerah dengan penyakit. Sebab penyakit Allah pasti menghadirkan kesembuhan jalan. Setelah kami amankan bangun pagi mandi pagi, Pak, Masya Allah, banyak. Saya ajak berdiri di tempat. Kita sampahnya. Ada dokter-dokter yang dulu ngurus yang muslim pagi itu buyar. Kau kata bawa pengajian lama lagi ya. Karena kita percaya ke makhluk lebih hebat daripada kita percaya sama Allah. Sama Allah. Ini open press namanya Bumi Damai Asyifa. Ini Bumi Damai yang menyembuhkan dalam jalan Quran. Dan selalu dibaca Quran itulah sumber obat di atas segalanya. Orang bangun tahajud Quran dari dibaca. Allahu Akbar. Sejam sebelum subuh. Mulai keluarga, istri, aja. Jadi Pak, Ibu,
Wanita zaman Nabi yang di sama luar sahabat. dalam Saya mau yang di dalam bisa makan. Wanita-wanita di masa Nabi itu jarang didapati ke masjid itu waktu zuhur, asar, maghrib, jarang. Wanita di masa Nabi mereka berbondong-bondong pergi ke masjid di waktu mandi subuh. aja pakai baju pakai sepatu Jadi, dia lova zuhur, asar, maghrib, wanita jarang mereka berkhidmat di rumahnya. Subuh mereka bersama suaminya. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa di waktu pagi. Benar ke semua orang muslim dan muslimah. Apalagi Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Dan benar ke orang muslimah. Nabi Allah berkahi untuk umatku di waktu paginya. Semenjak itu wanita-wanita sahabiah muslimah berbondong-bondong subuh ke masjid. video restu Jadi bawa istri ke masjid paling bagus di waktu subuh. Nabi doa. Kita doa kiai saya yakin mustajab, benar tak? Orang soleh, orang alim. Nabi berdoa pasti lagi lebih pasti lagi mustajab. Kok ada main layangan di Jakarta sampai Bengkalai kok udah tak terbantahkan metode oh kemana lo kita aku pakai benang apa wudhu, sholat, orang ini tergantung benang lo tergantung skill orang ya pakai benang senar ya senar panjang kita kok pakai apa benang jahit kita tipis apa ya habis itu preso Cerita apa lah ya? putus Cerita apa? Itu siapa? tipis yang murah langsung lepas kok biar yang penting lah benang kok malah tidak salah. Kami ganti bayarnya dapat duit 100.000. Dua. Kami di lomba. Jadi satu masalah. Dua. Apa? Dari semua yang Dari gue pasti cewek aku kan terbantah layangan lo yang 2000-an dia tau kan aku beli komik 10.000 hanya 10 ayat. aku mengerti kan Kalau ya saya langsung mandi lebih bagus. aku main di sawah kan dia Kalau kita langsung mandi lebih kita tiba-tiba gerimis yo benar ya? hujan deras udahan layangan ke kawanku bertiga kan di mana bisa di angin topan Yang main layang apa? biasa Angin atau plastik? Kain atau plastik buat? Kalau Quran mulu sama dari kita yang bilang ada saya kertas udah pakai ilmu Kain. 10 ayat sebelum tidur. Kertas apa cak main hujan-hujan? 10 ayat sebelum kertas kisah nyata masuk Guinness Book of Record dilihat ibu kota Saudi ada Arabia. yang mau tuh pakai Suami istri tak baru nikah. Orang-orang ini kan masya Allah bergaul di Jalan Bali, jati ya, Nang. tinggal dari mana? Tinggal di Jeddah, bergaul di Riyadh. Jauh naik mobil Juga kita 3 jam. jam deket Delkis. Kalau di Delkis pakai kah? Kawin baru kawin. Orang kawin kita sudah udah dia rasa alhamdulillah hamil. Gede apa? Gede apa? Dapat tugas di Riyadh. Yuk, Dapat tugas di Riyadh, istri hamil, dipeluk, dicium, kita rekaman kalau ke dalam. naik mobil, Kita nunggu di Rasahang. kecelakaan. Oh, tahu. yang Suami patuh kecelakaan, istrinya kami Oh, minum fresh tidak sadarkan katanya. diri, koma. Berapa hari? Satu hari? flash Satu flash minggu? 1 bulan? Komanya 15 tahun. Ini kisahnya. Ada orang kecelakaan, dia tidak dirawat di rumah, lalu dia ke rumah sakit, di rumah menghadirkan dokter, dia dirawat di rumahnya 15 tahun dalam keadaan koma hidup. bagap Hidup. Saya membayangkan kalau kita mikir, wah saya punya harapan apapun. Berarti karena istrinya hamil, dia koma 15 tahun, akhirnya anaknya. Kalau lahir tak? Anaknya perempuan, usianya pun 15 tahun. Tapi saya mau kasih tahu pada ibu di sini. Itulah pentingnya punya istri salihah, bukan istri cantik.
Makan kue berapa kali? Tapi istri solehah. Kalau istri solehah, walaupun dia jelek, tetap menyenangkan hati. 3 kali dapat dari Kalau istrinya solehah dan cantik, itu bonus menyesuaikan dengan muka kita. Jangan protes. Yang menjadi masalah, istrinya dia dan solehah. Istri solehah cantik itu 10 orang. perhiasan Yang dunia. sebelah itu berapa? Istri dia dan solehah itu racun Oh itu dunia. video, ini live. Jadi dia itu macam lah dia banyak tingkah. Tapi saya yakin ibu-ibu sini solehah. Amin ya Rabbal. Entah benar tapi Ustaz. Entah ini. Insyaallah solehah. Apa tahu bunda? Ayahnya? Kami Randy layang. Karena dia saksikan suaminya dan sadarkan diri koman. Saya izin cerita. Kandeti yang gigi. Beliau Layangan burung kan? bercita-cita Layangan yang menjadikan 2000 yang anak bawa ya. perempuan hafiz. Ada 2. Nyala paski. Maka setiap hari diurus Bagi bang didiknya kami kejar. sampai benar-benar hafizah. Pernah nggak dalam pasca? Bos kaleng-kaleng. Apa motivasi Kan Bapak? adekku Hanya satu. sama kita kocak aja. Sesungguhnya Al-Quran itu asyik. Di mana pantai mana? Rambang. Jadi kalau dedek kata mak, kalau dedek Tahu. bacakan Quran di samping ayahmu Sekalian. sampai Pas Quran itu nggak ikut. setiap hari. Maka satu waktu umur 15 tahun bertahun-tahun anaknya tinggal sama Dia ibu. layangan biasa. Hari itu Malah layang dia pas bilang malah kepada gitu. ayah, Ya, Ada yang mainan ya kan? Oh yang layangan ke pantai. Aku punya sendiri layangan pantainya. baca Quran dari Ya beli bukan beli di pantai. yakinnya dan Rencananya besok kalau di pantai aku bawa jalan lolong. Masya Allah. Maka apa yang terjadi ya terus karena dia capek baca Quran jadi terlepas karena ayahnya ketidur. Maka Allah menghadirkan keajaiban luar biasa. Pak De sadar seperti tidak pernah mengalami apapun. Dia terkejut, bangun. Dia terkejut di sampingnya ada seorang gadis berusia 15 tahun, cantik jelita. Dia terkejut, bangun anak ini. Pak terkejut, anak terkejut, Pak terkejut. Ada wanita lain di rumahnya. Anak terkejut, Pak yang terbangun dari 15 tahun. Ngaruh anak ini. Umi, ngaruh anak ini. Manggil mak dalam kamar di dapur ini. Keluar maknya, macam kalah film Korea, kalah film India. Mulai irama, jeng, keluar maknya jiwa laki. Allahu Akbar. Kita sebut nama Allah yang peluknya lakinya 15 tahun. 15 tahun. Kami menanti bangunmu. Kata, oh, ini anak yang ada dalam kandungan. Hari itu kau panggil padaku mengusap perutku. Kau kecelakaan lalu kau koma. Hari ini kau terbangun disebabkan dengan Al-Quran yang memecahkan Al-Quran. Masuk guris bukan kaum muslim. Sejarah orang koma 15 tahun terbangun kembali disebabkan dari anak yang hafal Al-Quran 30. Jadi saya ngomong begini, orang dulu demam sakit, ambil air putih kecukupan. Sekarang orang mulai jarang. Kata bini, bersuntik. Ya kami bersuntik. Daripada dokter nyuntik anak laki nyuntik, lebih sehat. Benar dong. Sedikit nempel. Pening stop, pening bodrek, demam bodrek, gatal-gatal bodrek, sekali bodrek ke bantai. Terlalu apa? Risol. Banyak. Coba orang dulu Pak. Saya masih ingat dong, masih ingat. Yang paling kesukaan Demam, di sini ambil apa? demam, maka ambil pergi ngambil air, semutong ke samping rumah kami di masjid. Itu masjid ya. Tapi orang Restoran. Kalau awak, mak minta air ke awak, kayak ke masjid. Oke, Ben. Pergi, mak ini saya tahu kita pun pernah Si bento lah bangkrut. benar yakin. Oke bento lah. Yang masuk ke nabi, mau ya. Udah
Aku ben Kita wakil bento. Di doa. Sering makan di sini. kan Di doa. kadang ayam Selesai pedes. doa itu. Ayam original lagi agak Di pedes. bawah air. Alo. Ayo doa Linda. Antum kita Nanti makan sama. siang sore sembuh hilang. Saya dulu lagi itu. Kau pernah makan Ketika jajanan Jepang ini, asli? setahu saya setelah kita sakit, paracetamol, beri obat, sampai akhirnya kita sudah tidak lagi mempercayai Al-Quran sebagai Karena aku ada as-sifah. Allah. keluar kota, keluar Astagfirullahaladzim. negeri ke Dia macam-macam usaha akidah kita. Bangladesh. Kita sedikit bukan manusia. Lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan Al-Quran. Umur Al-Quran apa? ke Syifa. Al-Quran apa? Al-Nur. Al-Quran apa? Al-Furqan. Al-Quran apa? Al-Huda. udah sekitar Habib ya. 1 jam sebelum subuh 2 Al-Quran. 2 ini saja kalau ini diyakini selesai urusan. Karena aku sendiri. 2 bini garang-garang. Dia usah dituntut, dia usah dikasar. Ya Tiba-tiba bang Quran itu pengen. ke Belanda. Alias rupiah. Dan lakir Karena cinta ini beda. dari negara yang Benar ada orang marah kena seorang Kanada. masuk setan dalam diri. Itu beda. Makanya kalau istri kita ngamuk, suami kita ngamuk, kita tidak usah takut. Ambil Quran dulu baca. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha. Kata laki imam Korea Selatan. kan itu ngomong Ustaz Ade kalau laki ngamuk pakai topi. Lain. Rudal kayak Enggak berani kita lagi kuping. Allahu la ilaha illallah. Tadi saya ngomong begini, saya meyakini sudah kita Rusia sudah pernah. dapat mengucapkan kita. udah sekali. Amerika pernah. 3. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkannya namanya berwudu. Arab lang ako. Wala dua kali ke Arab. Tengok hari ini selingkuh di kantor, selingkuh di kampung. Kenapa? Kita datang dan menjaga kesucian kita. Salmon. Orang dulu ulama dulu kalau dia berwudu karena mayoritas Indonesia ini nasabnya sapi laki bini berwudu punya bersentuh batal saking hebatnya untuk menjadi orang. Cocok di mulut. Gak pernah makan. Jadi kalau orang pergi ke kantor-kantor, maaf dia berwudu tidak berani untuk pegang-pegang. Sekarang maaf Deket. maka perselingkuhan, kemaksiatan, perzinahan Jauh panas, dilakukan panas ya. karena tidak ada tameng Makanan yang isi dilakukan. makan Jepang. Padahal kalau panas kita kok, ada istiqomah banyak berwudu, panas. Allah pasti melindungi kita. Makan pas di Amerika. Kututup dengan cerita untuk wudu ini. Enak. Seorang laki-laki bercerita dalam tulisannya Campur kisah kayak nyata. bumbu barbecue. Aku punya umi dan abi. Udah gini barbecue. Umi abiku orang saleh dan saleh. Kami dididik oleh umi abi kami dengan adab-adab. Ingat tak? Berarti makanan Adab halal. sama. Adab. Misalnya contoh tidur, baca doa itu adab namanya. Dari rendang. Gak makan kanan-kanan itu adab namanya. Ngomong ke orang tua, tidak dengan bentakan, Pasti gitu. dengan istri rumah tangga itu namanya adab. Telur ceplok. Oke? Nah, Oke. aku dididik dengan adab-adab. Umi abi mengajarkan setiap sebelum aku tidur dengan Telur ceplok bayi. setiap sebelum aku tidur Enak sih. kami Ini enak. dipastikan harus berwudu sebelum tidur sakit makan. dan itu kami dididik dari kecil sampai aku Hari menikah berumah 3 hari tangga. yang lalu. Sampai Dia menikah berumah tangga dapat seorang istri, qadarullah dapat 2 anak. Rumah tangganya lancar, adem ayem. Tapi ingat, tidak mungkin rumah tangga itu tidak ada ujian. Karena dia ganteng, pintar, kaya, usahanya sukses, satu waktu diuji. Ketemu dengan kawan namanya seorang wanita. tidak terlalu suka. Dan kawan nama ini Garam nasi kayak belum nikah. Dan dulu adalah wanita yang cantik di sekolahnya. Belum nikah. Ketemu dari awal ngobrol, ngopi. Hati-hati bahwa wanita-wanita yang sering keluar rumah malam hari laki di rumah di ngopi itu tidak ada sunnah di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada sunnahnya. Wanita zaman Nabi kalau keluar rumah pasti bersama mahramnya, pasti.
Makanya kalau orang bini banyak di mobil, kafe-kafe, tanpa laki, tanpa anak laki, tanpa anak, tanpa orang tuanya, dipastikan itu wanita sedang kesepian. Ikan Tango ko baka dilinya. Makanya orang nggak ngerti anak wanita, jadi dunia. Tapi kalau disuruh salah, itu bukan anak. kepiting Apa yang terjadi? saus tiram. Saking asik ketemu gajian sampai satu waktu mereka akhirnya kena panah iblis jatuh cinta. Premium, daun pagi. Sampai pada tingkat yang paling tinggi mereka janjian untuk berzina di hotel. Di hotel. Malam itu laki-laki yang cerita ini dan tadi punya Umi Abdul Saleh setiap sebelum tidur berwudu tadi dia berbohong sama istrinya. Ma, aku malam ini akan menginap di kantor dan tidak pulang. Istrinya saking baik solehahnya disiapkan pakaian. Pas sudah disiapkan pakaian, istrinya cium tangan suami. Bu, kami punya guru. Kalau laki itu cium tangan suami itu bolak-balik. Bolak-balik tengok aja dia dulu. Bolak-balik cium. Benar-benar sungguh cium bolak-balik tadi. Langsung kemudian dipeluk istrinya. Dibisikkan astagfirullah, aku titip engkau Allah. Itu mantap. Tidak ada doa yang paling keren untuk orang yang melakukan perjalanan mau keluar. Kecuali apa kalimatnya? Aku titipkan engkau kepada Allah. Nggak mati lagi. Lagi tugas keluar kota nih, misalnya Pak, ASN keluar kota ke Jakarta. Itu kayak gini bolak-balik berisik dirinya. Aku titipkan engkau kepada Allah. Naik pesawat yang pramugarinya boleh satunya. Mendung. Kata kawannya apa sebenarnya? Kulah dititip ini bukan Allah. Allah ya dia malu dia rahasia. Apa yang terjadi? Mereka mabuk. Bukan mereka ngobrol, makan, minum sampai akhirnya memutuskan untuk berhubungan badan berzina di dalam kamar hotel. Masya Allah. Maaf ya, kisah ini kisah nyata. Maka wanita itu sudah mulai naik di atas ranjang. Saya tidak mau ngomongin karena masih anak-anak banyak. Kalau yang membayangkan Kita bahasa gaul. bahaya nanti. Jadi kita makanya bahasa gaul. Karena kebiasaan saya merimbing cerita ini supaya nanti kita bawa oleh-oleh yang lain. Karena kebiasaan orang laki jadi lah buka baju, Kuele. tinggal pakai celana, dia masuk ke dalam kamar mandi Pak. Ngapain? Wudu Allah Akbar. Karena kebiasaan. Karena mau tidur dia kan. Walaupun tidurnya musina itu, tapi karena dia punya kebiasaan sebelum tidur dia berwudu. Allahu Akbar. Udah Allah biasakan kita. Saat dia kumur, mulai. Saat dia membasuh tangannya, Allah menghadirkan betul-betul. Mulai gemetar dia Pak. Saya ini gimana? Dia basuh mukanya, astagfirullah, saya mulia, dia basuh tangannya. Allah karim Allah membuka pintu hatinya, Allah menegurnya, Allah mengingatkannya lewat air wudunya. Selesai dia berwudu, langsung dia pakai baju, langsung dia ambil tas dan tinggalkan kamar hotel. Orang bini yang tadi lah naik ke terraja yang dia pakai teman-teman. Dia bisa terjun ke lakinya. Tahu nggak bahasa api? Dia main jadi pulang dia tidak menyentuh sedikit pun, nangis sampai pulang rumah. Tengah malam istrinya membuka pintu Pak. Katanya di kantor berlutut dia di hadapan istrinya bilang, Wajah jelek gitu. sebab wudu Allah memberkati tidak melakukan perbuatan zina. Siapa wedok sing paling ngayu deh gini. Hebat. Ini Nabi ajarnya Pak. Selain ustazah. Jadi makanya apa yang dikerjakan Nabi itu jaminan yang pasti selamat, pasti selamat. Abu Lahab saja dijamin masuk neraka. Quran Allah berfirman, Rayu kowe celeng. dia ya bila Ikan adalah bahasa ikan. Kurang Inggris. ini maaf ya. You crazy. Allah melaknat Abu Lahab. Crazy. Dengan Allah melaknat Abu Lahab dengan keberaniannya terhadap dakwah Nabi SAW. Tapi Allah mengurangi siksa Abu Lahab disebabkan waktu Nabi lahir
Abu Lahab bahagia ya. Nabi lahir Abu Lahab bahagia. Sebab kebahagiaan Abu Lahab atas lahirnya Nabi, Allah mengingatkan siksa ya. Masya Allah. Di Roma berarti ya. Jadi Nabi apa yang terjadi pada diri Nabi? Jangan kita terima 100% tanpa tapi. You crazy. Kayak juga kamu. Dia bahasa Jawa. Tahun depan. Itu kita tahu bahasa Jawa. Jadi banyak Pak. Langsung belajar jumlah pulang ini. Dia tuh tahu bahasa Jawa. Kita soal amal dimulainya gak aneh. Kurang Jakarta. Kita jangan tujuan diri lagi. Padahal itu perubahan sebenarnya. 1 jam sebelum subuh. Tidak waktu Quran dengan pemahaman tadi dan jaga itu 4 menyusul boleh cari referensinya dengan ceramah yang lain, tapi setidak-tidaknya dari kesempatan Aku lahir di Mekah. boleh banyak 1 jam sebelum subuh tadi bangun pagi, baca doa, mandi pagi, lanjut wudu, Tahu nggak? Ada Mana nih ayahnya Jawa. Tahu nggak ayahnya dia yang mana? Nah, begitu sudah doa. Di sini Bapak Ibu semua yang ada utang hidup tengah susah, ekonomi tengah banyak masalah morat marit. Datang seorang sahabat mengadu kepada Ali radhiyallahu anhu. Ya Ali, boleh punya utang, tidak selesai-selesai. Hidup punya sama. Ada amalan yang kau baca menyelesaikan utang-utang dan kesusahan hidupku. Kata Ali radhiyallahu anhu, aku pernah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu doa. Doa ini dilakukan amalkan walaupun hutangmu sebesar gunung Uhud, maka akan Allah balas. Dan kau mau hadisnya sahih, maka amal lain. Silakan nanti dihafal, diamalkan minimal 5 kali dalam sehari. Habis sholat banyak dalam buku-buku dalam internet banyak. Ini doanya. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwak. Ya Allah, ingat Allahumma kfini aku bihalalika dengan harta yang halal an haramika dari haram. Minta Allah cukupkan kita dengan harta yang halal dari harta yang haram. Wa aghnini bi fadlika amman siwak. Kita minta dikayakan sama Allah, dicukupkan sama Allah, dikayakan, diseternakan, dimampukan sama Allah dari sesuatu di luar kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti Allah memberi kita. Allahumma qini bihalika haramka wa aghnini bi fadlika amman siwak. Terima kasih banyak. Kiai Zen yang kita kenal Habib, para guru, orang tua. Inilah yang saya sampaikan. Setidak-tidaknya Maulid Nabi mengenangkan kita untuk bukan hanya sekedar mencintai secara lisan, tapi mencintai dengan mengamalkan apa yang disunahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata ke depan apa sih? Bercanda. Kalau Allah bercanda. Bukan semangat mencintai orang, bukan semangat ngomongin orang, bukan semangat hasad dengan orang. Ireng. Pak, orang yang paling pandai bersyukur, orang yang paling bahagia, orang yang paling beruntung adalah orang yang mampu memasukkan kebahagiaan di hati saudara muslim. Aku mengucapkan astagfirullah wa lakum wa lisani kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilaika billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kuatlah terakhir. Hidup saya ini juga saya harus bisa kuat. Alhamdulillah saya kuat. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada Canda itu ketiu canda. Ayo lagi meraju. acara terakhir Apa sih gak jelas? kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Woi, mana yang rame?
hadirin, demikianlah rangkaian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang kita saksikan dan dengarkan, khususnya ceramah yang tadi telah diberikan, dapat kita ambil hikmahnya dan menghidupi rohani kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan momentum ini bisa membuat kita lebih mencintai Rasulullah SAW. Tidak lupa, marilah kita mengamalkan sunnah yang telah disampaikan pada pembahasan tadi. Terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari saya selaku pembawa acara maupun hal-hal yang berkaitan dengan acara pada malam hari ini. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah emaknya ada berapa? Caca urus kamera. Gila. Berapa orang yang nonton sekarang? 11. 11 kali nonton. Kita udah emaknya ada berapa? Ada 7. Ada kok 500 juta. Mohon para hadirin Prof. 1 menyiapkan hidangan. Silakan mencicipi dulu sebelum doa. Kepada para hadirin, Apa yang mau tahu? dimohon segera makan. Ireng. Woi, woi. Yuk, depan lu. Woi, bantu dong. Oh. Masya Allah. Alhaga. Masya Allah, tabarakallah. Zanisa aku dek lihat lagi batang hidung lah. No, pesta-pesta makan. Oke, ini Abah sebagai pengambil damai Asyifa. Oke. Oke, akan memfotokan. Itu segerombolan ini ngobrol. Kasih juga. Hati. Oke, cukup sekian.